Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah ini, Syarah Al-Ajrumiyah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menghatamkan kitab ini secara keseluruhan. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tanda isim. Yang pertama yaitu khafat. Silakan teman-teman di murojaah videonya. Di situ kita sudah jelaskan apa itu khafat dan contoh-contohnya bagaimana. Sekarang kita akan bahas tanda isim yang kedua, yaitu at-tanwin. Penulis Tuhfatus Tsaniyah, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, mengatakan, wa amma at-tanwinu fahuwa fil lughati at-taswitu. Taqulu nawwana at-ta'iru ay sawwata. Wa fi istilahin nuhati huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdan wa tufariquhu khattan bil istighna'i anha bitikrari syaklati inda dhabti bil qalam, nahwu Muhammadun atau Muhammadin, wa kitabun atau kitabin, wa ihin, wa sahin, wa muslimatin atau wa muslimatun, wa fatimatun atau wa fatimatin, wa hina idzin wa sa'ata idzin. Fa hadhil kalimatu kulluha asma bidalili wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha. Jadi kata penulis Tuhfatus Tsaniyah, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, mengatakan adapun tanwin secara bahasa, dalam bahasa Arab itu artinya adalah suara. Jadi at-taswid itu artinya suara. Misalnya kamu katakan nawanat ta'iru, artinya burung itu bernun. Apa yang dimaksud bernun? Maksudnya adalah bersuara. Jadi nawana itu artinya bersuara. Jadi secara istilah dalam pengertian nahwu, tanwin itu adalah nun sukun atau nun mati yang ikut pada akhir isim secara lafadz namun terpisah secara tulisan. Artinya nun mati itu tidak tertulis. Nun matinya itu tidak tertulis. Tapi diucapkan oleh lisan. Yang seolah-olah nun itu ada pada isim. Misalnya Zaidun. Itu nun sukunnya itu tidak ada. Ya. Cuman bisa dilafatkan, tapi secara tulisan itu tidak ada, cuman bisa diucapkan gitu loh. Misalnya Zaidun, mana nunnya kan tidak ada di situ. Jadi
oleh penulis digantikan dengan menggandakan tanda harokat. Misalnya fathatain, dhammatain, atau kasrotain ketika ditulis pakai kolam, pakai pena gitu. Misalnya seperti pada kata Muhammadun, ya. Muhammadun itu harokat akhirnya kan dhamma. Dhammanya double. Nah, itu otomatis ada bunyi nun di situ. Kita bilang Muhammadun. Nah, aslinya Muhammadun ada akhiran nun. Cuman digantikan nun itu ke harokat double yang sama. Misalnya Muhammadu, aslinya kan Muhammadu ditambah nun kan. Itu nunnya dihapus, digantikan dhamma yang kedua. Dhamma pertama sudah ditulis, dhamma yang kedua itu adalah jelmaan dari nun itu tadi. Nah, sekarang paham ya? Misalnya kitabun, buku. Sama kayak tadi, kitabun, sebuah kitab. Bunnya itu, harokat dhammanya itu kan awalnya dhamma kan, dhamma pertama. Aslinya dhamma pertama. Kemudian ditambahin nun. Nah, untuk menjadikan tanwin, nunnya itu harus dihapus, digantikan ke harokat yang sama, ya. Menggandakan tanda harokat. Misalnya tadi kitabun itu kitabun, aslinya kitabu maten nun. Itu nunnya dihapus, digantikan ke dhamma yang kedua sebagai jelmaan dari nun itu tadi. Jadi bunyinya kitabun, ya. Secara tulisan double, ya, secara tulisan itu double ya. Itu nunnya diucapkan, tidak tertulis, hanya bisa diucapkan. Nah, gitu. Seperti ihin, artinya cukup bagimu. Itu kan ada harokat kasroh. Harokat kasroh itu garis bawah pada huruf kan. Aslinya ihin itu ihi mate n, ada mate nun, ya, ada nun sukun di situ. Nah, untuk jadi tanwin nunnya dihapus, kemudian diganti ke garis bawah yang kedua, kasroh yang kedua, jadi ihin bunyinya, ya, sebagai jelmaan dari nun tadi. Kemudian sama yang kayak tadi, cara penulisannya sohin, diamlah, muslimatun, muslimah, hina idin, ketika itu, wasa'ata idin, artinya pada waktu itu. Jadi kesimpulannya, fahadhil kalimatu kulluha asma'un. Semua kata-kata yang telah disebutkan tadi, yang telah disebutkan oleh penulis, yaitu kulluha asma'un, semuanya isim. Kenapa dikatakan isim? Karena bidalili wujudit tanwini, karena adanya tanda tanwin, karena adanya tanwin pada fi akhiri, di akhir kulli kalimatin, setiap kata, minha, darinya, gitu. Jadi setiap kata yang ada tanwinnya itu pasti isim, dan tidak mungkin tanwin itu masuk pada fi'il, kata kerja.
apalagi huruf. Nah, ini yang jadi pembeda antara fiil dan huruf. Jadi perbedaan utamanya ya ini, ada tanwinnya gitu. Ciri-ciri isim itu ada tanwinnya. Contoh lagi, qaimun. Ada orang yang bilang qaimun. Artinya pekerjaan. Maksudnya ada yang berdiri, Zaidun qaimun. Nah, misalnya gitulah. Qaimun itu apa? Termasuk apa? Isim, fi'il, huruf. Ada yang bilang fi'il, padahal aslinya salah. Qaimun itu isim. Loh, kan artinya berdiri, kan menunjukkan pekerjaan. Ya, artinya itu menunjukkan pekerjaan. Tapi di sisi lain kita harus lihat tanda yang masuk padanya. Ya. Misalnya qaimun tadi. Qaimun itu kan tandanya ada tanwin. Ya, tanwin di situ kan, qaimun. Itu setiap kata yang ada tanwinnya itu pasti isim, bukan fi'il. Jadi yang artinya pekerjaan itu belum tentu kata kerja, meskipun maknanya secara mana kata kerja. Qaimun itu kan asal katanya dari koma yakumu, gitu kan. Sedangkan qaimun itu adalah isim. Kenapa? Kalau di ilmu sharaf itu disebut sebagai isim fa'il. Ya, itu disebut isim fa'il sebagai pelaku. Nah, pelaku itu isim, kata benda. Ya. Kenapa dikatakan kata benda? Karena ada tanwin. Intinya begitu ya. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai tanwin dulu. Kemudian kita akan lanjut mungkin kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu dukhulu al dan huruf. Dukhulu hurufil jar atau hurufil khafdi. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.